rumah bergaya klasik modern ala Paris yang ada di Jakarta. Harga masih terjangkau nih teman-teman. Lihat video ini sampai selesai ya. Tuh, lihat tampak depan fasad rumahnya aja udah secantik gitu. Dan rumah ini tuh adalah rumah 3 lantai loh teman-teman. Di bagian depannya ini bisa kita lihat ya, sudah ada carport yang muat untuk 2 mobil kayak gini. Walaupun rumah ini mempunyai luas tanah 120 meter dengan dimensi lebar 8 meter dan panjang 15, tapi rumah ini sangat-sangat layoutnya tuh kelihatan gede banget dibandingin dari luas sebenarnya. Dengan luas bangunan juga 144 meter persegi, saya rasa rumah ini bisa menjawab kebutuhan teman-teman sekalian nih. Di bagian atas daripada carport ini itu adalah atap yang terbuat dari dak beton nih teman-teman. Jadi di bagian atas itu adalah sky balcony daripada rumah ini. Di lantai daripada carport ini juga memakai batu sikat yang sudah ditata dengan motif seperti garis-garis seperti ini nih teman-teman, dengan warna putih kecoklatan dan juga hitam nih teman-teman. Lalu di bagian belakang ini ada tembok yang warnanya warna putih tapi dikasih tali air horizontal, menjadikan rumah ini kelihatan lebih lebar dan lebih lega lagi. Di bagian sebelah kiri daripada carport masih terdapat lahan kecil nih teman-teman yang bisa mempercantik bagian depan rumah untuk taman bagian depan rumah ya. Selain tembok dengan model tali air horizontal kayak gini, juga dipercantik dengan jendela-jendela yang dikasih motif kotak-kotak kayak gini nih teman-teman, dari aluminium ya, warnanya warna kecoklatan. Jadi kotak rumah ini nih warnanya itu memakai warna abu-abu, putih dan coklat tua kayak gini nih. Nah, naik satu step sedikit kita sampai di front porch-nya ya. Jadi bisa kita lihat di sini, di front porch ini sudah diawasi dengan satu CCTV seperti ini, dan di pintu utama ini sudah dilengkapi dengan smart door lock yang bisa kamu akses menggunakan PIN, menggunakan sidik jari, menggunakan kartu, ataupun kunci analog biasa. Di rumah ini begitu memasuki ruangan, saya sambil lepas kacamata nih teman-teman. Nih, kita akan sampai di ruangan yang open space ini ya. Jadi ruangan open space ini ada ruang makan, ada ruang keluarga di sini, dan masih ada sisa lahan di area taman belakang yang bisa kamu tambahkan untuk bangunan ataupun kamu menambahkan taman seperti ini. Dengan luasan kurang lebih 6 kali 4 meter, ruangan ini terbilang cukup gede ya teman-teman. Nih, lihat, saya berada di ruang keluarganya seperti ini. Nih, sudah ada ditempatkan di rumah contoh ini sofa 2 seater seperti ini nih teman-teman, menghadap ke arah TV bagian depannya. Ini ada coffee table dan masih ada TV dan meja TV-nya. Ini areanya itu masih benar-benar bisa untuk kalian berjalan-jalan tanpa harus takut kakinya itu kepentok ke kanan ataupun ke kiri. Nah, untuk di daerah ruang tamu ini kita lihat ya ke area belakang. Dari ruang keluarga menuju ke taman belakang ini dibatasi dengan pintu geser seperti ini nih teman-teman. Pintu geser ini terbuat dari kaca yang pinggirannya ini adalah aluminium yang sudah di-coating dengan cat berwarna coklat tua. Jadi pintu ini berfungsi selain sebagai sirkulasi udara juga sebagai penerangan cahaya alami karena terbuat dari kaca ya. Nah, ini kita sekarang berada di sisa lahan belakangnya. Bisa kalian jadikan taman belakang seperti ini, atau kalau mau menambahkan bangunan masih bisa ya, ini ditambahin lagi. Nah, untuk halaman belakang ini dimensinya sekitar 4 meter dikali dengan 3 meter nih teman-teman. Di sini juga sudah disediakan area untuk kamu menaruh mesin cuci kamu. Jadi ini juga bisa menjadi area cuci jemur. Nah, untuk di lantai 1 ini, tadi kan kita sudah lihat juga ya, di bagian depan ini masih ada area yang bisa dijadikan foyer dikit nih sebelum masuk ke ruang keluarga. Kalau misalnya kalian ngelihat rumah yang kayak gini, kalau saya sih sukanya open space tanpa sekat sama sekali ya. Jadi hanya dibatasi dengan furniture seperti ini. Nah, kalau ini ditempatkan area meja makan, di area meja makan ini cukup terbilang terang ya kalau siang
siang hari karena sudah diterangi oleh jendela seperti ini nih teman-teman. Jadi jendela ini yang bagian atas bisa dibuka tutup ya. Lalu sebelah kanan itu pun juga masih ada tingkap jendelanya juga. Jadi bagian area depan juga sudah diberikan jendela untuk penerangan cahaya serta sirkulasi udara. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di rumah contoh ini nih, ini temboknya dibuka nih teman-teman. Tapi aslinya kalian akan mendapatkan tembok dan juga pintu yang menuju ke area servis di bagian kiri. Tapi kalau modelnya kepinginnya yang benar-benar open space, bisa banget nih dibuka seperti ini. Kalian bisa langsung mengakses bagian dapurnya. Dapur ini cukup terbilang luas nih, dengan dimensi lebarnya ini sekitar hampir 2 meter dan panjang itu sekitar 4 meteran nih teman-teman. Jadi dapurnya ini letter L seperti ini cukup banget ya untuk kalian menaruh kompor, juga area mencuci, ini untuk area prep. Di sebelah kiri ini ditempatkan untuk area kulkasnya, atasnya juga ditempatkan untuk kitchen set di bagian atas dan bawah seperti ini teman-teman. Melewati dapur, di sebelah kiri dan kanan saya ini itu adalah kamar untuk asisten rumah tangga dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Lihat nih, ada satu kamar dan juga ada satu kamar mandi yang lengkap dengan toilet duduk dan juga showernya nih teman-teman. Lalu di belakang saya ini ada satu pintu yang kalau dibuka ini adalah pintu akses menuju ke arah carport. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih kalian punya asisten rumah tangga dan kepingin keluar kota, bisa tinggal dikunci aja di pintu akses yang menuju ke bangunan utama rumah ini. Jadi untuk asisten rumah tangga tetap bisa keluar masuk lewat sini. Nah, berarti untuk service area, untuk dapur, ruang makan, ruang tamu semuanya sudah selesai. Nah, untuk di lantai 1 ini juga disiapkan satu kamar tidur dan juga satu kamar mandi. Kita lihat ya untuk kamar tidurnya. Kamar tidur yang ada di lantai 1 ini tuh menurut saya spacious banget ya, karena mempunyai dimensi 3 kali 4 meter nih teman-teman. Kalau di rumah contoh ini dijadikan tempat area meeting seperti ini nih, atau tambahan misalnya kalau kalian butuh meja makan tambahan juga bisa di sini nih ya. Tapi kalau saya lihat tempat ini bisa juga kalian jadikan untuk kamar tidur kalau misalnya kalian ada tamu, ataupun kamu bisa untuk orang tua yang tinggal bersama-sama dengan kamu nih. Nah, kalau di posisinya seperti ini bisa juga dijadikan home office juga oke ya, karena posisinya nih gede banget, enak banget, jadi dijadikan untuk meeting dengan klien juga bisa banget. Di sebelah kanan saya ini sudah ada satu jendela yang bisa digeser-geser ya. Nah, jendelanya ini besar banget dan pinggirannya ini aluminium berwarna coklat tua nih. Ini kalau dibuka mengarah ke bagian taman belakang yang tadi sudah kita lihat dari ruang tamu ya. Kamar mandi yang ada di lantai 1 ini terletak di sebelah daripada kamar tidurnya. Ini adalah kamar mandinya nih teman-teman. Dengan dimensi yang cukup fungsional nih, 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter. Ini udah lengkap banget ya. Sudah ada wastafel untuk toilet duduk dan juga jet washernya, dan juga di sini adalah area showernya nih. Untuk shower drainnya sendiri sudah disiapkan 2 juga, di dekat toilet duduk dan juga di area showernya. Tenang aja, untuk kamu yang bertanya-tanya, aduh ada nggak ya nanti pipa air panas dinginnya, di sini sudah disiapkan juga nih. Jadi shower ini sudah terhubung dengan pipa air panas yang sudah disiapkan untuk kamu menaruh water heater kamu. Jadi tinggal taruh aja unitnya di atas daripada wastafel, sudah ada power socketnya juga. Karena untuk kamar mandi ini adalah kamar mandi yang diapit oleh tangga dan juga kamar, maka nggak ada jendela yang menuju ke arah luar nih. Tetapi di sini sudah disediakan satu exhaust untuk sirkulasi udara supaya kamar mandi ini nggak terasa pengap. Oh ya, satu lagi untuk teman-teman yang melihat ada kaca divider di sini, partisi ini nanti nggak dapat ya, karena kalian itu bisa menambahkannya ini pada waktu kalian sudah serah terima unit. Terdapat perbedaan level ya. Kalau kita lihat untuk kamar mandi basah dan kering, di sini ada perbedaan level sedikit lebih turun untuk area kamar mandi basah atau area showernya. Nah, untuk lantai dan juga dindingnya sendiri ini semua
sudah dilapisi dengan homogeneous tile yang berwarna abu-abu dengan motif seperti batuan alam yang permukaannya kasar nih teman-teman. Jadi ini nggak licin ya kalau misalnya kena air ataupun sabun. Kita sudah selesai untuk mereview lantai satunya, langsung kita naik aja ke lantai 2-nya. Sekarang sudah sampai nih ya ke lantai 2-nya. Di tangga ini nggak terasa capek bagi lutut karena tangganya ini, anak tangganya itu jaraknya nggak terlalu tinggi. Dan di bagian tangga ini sudah dilengkapi dengan railing yang dari kayu yang dicat dengan warna coklat tua banget ya teman-teman. Dengan di bagian bawahnya ini ada besi yang dicat menggunakan warna putih kalau di rumah ini. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur anak, 1 kamar mandi anak sharing, dan 1 kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam dan juga yang pastinya sky balcony. Sekarang kita mereview untuk kamar anak yang pertamanya. Kamar tidur anak yang pertama ini mempunyai dimensi hampir mirip dengan yang ada di lantai 1 nih teman-teman. Jadi dimensinya sekitar 3x4 atau 3x5 lah kurang lebihnya. Nah, kalau kita lihat di rumah contoh ini menggunakan warna-warna hijau dan juga putih nih teman-teman. Dimana ini kayaknya anaknya ini anak cowok nih. Nah, di sebelah kanan saya ini bisa kita lihat ini ada di tempatnya meja belajar, di sebelah kirinya ini ada rak-rak buku dan storage. Lalu di depan saya ini terdapat 1 tempat tidur yang cukup besar ya, jadi single bed tapi agak besar nih ya. Lalu di sebelah kanan kirinya sudah ditempatkan lemari pakaian. Di bagian atas juga ditempatkan ambalan-ambalan untuk menambah storage. Kalau kita lihat nih, ini masih sangat-sangat accessible banget ya di bagian kanan kirinya. Nggak terlalu banyak barang sehingga lebih enak nih. Saya suka nih model-model yang seperti ini, minimalis tapi benar-benar fungsional banget. Nah, untuk bedside lampnya juga udah dipakein lampu yang nempel di dinding daripada lemari ini ya. Jadi udah fungsional banget untuk mau baca sebelum tidur. Jadi sehingga lampunya juga dipilih lampu yang temaram ya. Di antara kamar tidur anak pertama dan juga tangga menuju ke lantai 3 atau lantai etik terdapat 1 kamar mandi sharing untuk anak ya. Nah, kamar mandi sharing ini kurang lebih luasannya mirip dengan yang ada di lantai 1. Nah, ini sekitar 1,5 kali kan 3 meter nih teman-teman. Dimana sudah ada untuk area wastafel, area toilet duduk dan juga jet washernya, dan juga area shower seperti ini. Untuk floor drainnya juga sudah disiapkan 2, sama ya seperti yang di bawah tadi, di dekat toilet duduk dan juga di area shower seperti ini nih teman-teman. Untuk lantai dan juga dindingnya juga sama menggunakan homogeneous tile berwarna abu-abu dengan corak seperti batuan alam yang permukaannya ini kasar sehingga nggak licin ya teman-teman. Lalu untuk area shower ini juga sudah terhubung dengan instalasi pipa air panas dan air dingin. Jadi lagi-lagi sudah disiapkan untuk kalian menaruh water heater di bagian atas daripada kloset duduk. Sudah ada power socketnya juga, dan juga untuk pertukaran udaranya sudah dilengkapi dengan exhaust seperti ini. Ingat ya, kalau untuk kamar mandi kering dan basah selalu ada perbedaan level sedikit nih. Dan divider kaca ini adalah opsional tambahan ya dari interiornya. Sekarang kita mereview untuk kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur anak yang kedua ini letaknya di seberang daripada area tangga dan di sebelah daripada kamar tidur utama. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua nih teman-teman. Mempunyai dimensi yang hampir sama besarnya dengan kamar tidur anak yang pertama tadi. Jadi sekitar 3x4 meter atau 3x5 meter nih. Nah, kalau di kamar anak yang kedua ini desain interiornya buat anak-anak yang masih kecil nih. Jadi ini saya lihat playful banget ya. Untuk ide buat interior di dalam rumah kalian juga bisa banget nih. Di sini di depan saya ada area belajarnya karena anaknya masih kecil. Jadi dikasih meja bulat seperti ini dan juga ada beberapa kursi ya yang mengelilingi. Jadi bisa playdate nih sama teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini ada ambalan yang bisa dialihfungsikan ya. Jadi menggunakan barang-barang yang seperti ini, dan di bagian bawahnya juga banyak banget storage untuk mainan nih. Karena anaknya kan masih kecil, jadi kamar ini pastinya selain belajar pastinya juga bermain ya. Nah, kalau kita lihat untuk tempat tidurnya dikasih tempat tidur di atas dan di bawah. Jadi mungkin ini ada anak
yang misalnya SD dengan anak yang preschool nih ya. Jadi di bagian bawah ini buat si adek nih, dimana di sebelah kanan kiri daripada tempat tidurnya ini juga bisa buat naruh mainan. Lalu karena ini mau fungsional banget, maka lemari bajunya ini bisa di daerah sini dan memanfaatkan area laci untuk tangganya itu dijadikan laci nih teman-teman. Jadi naik ke lantai 2 ini bisa muat buat 2 orang anak nih yang mungkin umurnya masih berdekatan lah ya. Nah di sebelah kanan saya ini udah juga disiapkan satu jendela geser untuk sirkulasi dan penerangan cahaya alami dari kamar ini. Nah ini kalau kita lihat di area bagian bawah itu mengarah ke halaman bagian belakang ya. Jadi bener-bener semua kamar yang ada di rumah ini tuh, kamar tidurnya itu semuanya pasti sudah ada jendelanya ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ke master bedroomnya yang letaknya bersebelahan. Saya kalau udah di sini nggak kepengen pulang nih teman-teman. Master bedroomnya ini gede banget ya. Apalagi langsung mengakses ke sky balcony ke fasad bagian depan rumah dan juga sudah ada kamar mandi dalam. Ini sih bener-bener sih rasanya kamar impian banget ya. Mempunyai kamar sebesar ini dan juga sefungsional ini, apalagi desain interiornya juga cantik banget nih teman-teman. Dengan dimensi total 8 kali 4 meter lebih nih. Aduh, rasanya kamar ini benar-benar fungsional banget, bisa dijadikan untuk tempat istirahat, tempat tidur, ada walk-in closetnya, ada kamar mandi dalamnya, dan juga langsung ke sky balcony kan. Nah, di bagian tampak depan ini pun sudah dilengkapi dengan jendela seperti ini nih teman-teman. Jadi selain daripada pintu geser yang menuju ke sky balcony depan, juga dilengkapi dengan jendela kecil seperti itu nih teman-teman. Nih, fitur yang paling saya suka daripada rumah ini. Cuman sebelum kita ngebahas sky balcony, kita bahas dulu untuk walk-in closetnya ya. Ruangan ini saya bilang itu gede banget. Sebelah kanan dan kiri daripada tempat tidur, di tengahnya ini ada king size bed, di bagian belakang itu ada headboard dan juga ornamen yang cantik banget. Duh, saya pengen contek tuh, beli di mana? Saya pengen beli juga nih buat di kamar saya. Masih bisa ditempatkan sofa seperti ini ya teman-teman, dan juga menuju ke area TV ini juga masih lega banget. Nah, ini adalah area dandannya nih. Jadi bener-bener sih fungsional banget ya. Segini aja udah cukup sebetulnya. Di bawah area TV juga udah ada storage tambahan, dan belok ke sebelah kiri menuju ke bagian kamar mandi dalam dari kamar utama ini nih, ada space yang bisa dijadikan untuk walk-in closet seperti ini nih. Nih, di sini ada walk-in closet untuk kamu menaruh pakaian dan juga ada drawer-drawernya, dan juga ada yang bisa dilipat di atas. Bagian sebelah kiri ini dikasih cermin-cermin full body mirror, dan juga ada di sebelah kiri saya ini masih ada gantungan dan juga lemari-lemari untuk menaruh pakaian-pakaian yang terlipat. Nih, sebelah kanan saya langsung deh kita ketemu dengan kamar mandi dalam atau kamar mandi utama dari rumah ini. Dengan dimensi sekitar 2,5 meter dikalikan dengan 2 meter nih, kamar mandi ini terbilang cukup luas dan fungsional. Ini enak nih, penataan dimana ada wastafel dan juga toilet duduknya bersebelahan, udah ada jet washer juga ya teman-teman. Jadi area showernya terasa lebih gede nih, jadi bener-bener lapang banget, posisinya nggak harus mentok kanan kiri ya. Nah, ini untuk area showernya sudah disiapkan floor drain di bagian bawahnya, dan di sini sudah pastinya showernya terhubung dengan air panas dan juga air dingin yang instalasinya udah disiapin juga nih. Kita tinggal taruh unit pemanas airnya di sini, dan juga sudah disiapkan untuk power socketnya juga. Ini kan kamar mandi basahnya, jadi ada perbedaan level dikit. Nah, untuk penerangan cahaya kita lihat ya, ini terang banget nih. Ada satu kaca vertikal yang seperti ini ya, yang mengarah ke bagian fasad depan rumah, dimana ini berfungsi sebagai penerangan dan juga sirkulasi udara alami dari kamar mandi ini. Selain itu juga didukung dengan satu exhaust nih teman-teman, dimana dibantu supaya kamar mandi ini tetap fresh ya sepanjang hari. Nah, sekarang kita mau ngebahas tempat favorit saya, adalah spot sky balcony. Yuk langsung yuk kita lihat ke sky balcony-nya.
kacanya lucu banget. Kamu lihat nggak? Ada motifnya nih kotak-kotak gini loh teman-teman. Jadi kayak teralis gitu. Jadi aura-aura modern, terus habis itu Parisnya tuh kerasa banget. Jadi kaca jendelanya nggak kayak kaca jendela yang lain ya. Kamu pintu gesernya sama tapi ada motifnya gitu loh, kotak-kotak. Ini dari jendelanya ini udah tebel banget ya, tempered glass. Pinggirannya ini dari aluminium yang warnanya ini sekali lagi dikasih warna coklat. 2 step turun ke salah satu spot favorit saya nih teman-teman. Ini adalah sky balcony. Jadi kalau di bagian bawah daripada sky balcony ini adalah area carport sebenarnya nih teman-teman. Terus lihat nih, ada 2 lampu cantik kayak gini nih, lampu tempel. Kan lucu banget ya tampak depan daripada rumah ini. Kayaknya rumah ini nih bener-bener sih tipe rumah idaman saya banget. Karena fasadnya aja selucu ini nih teman-teman. Jadi bagian atapnya juga lucu banget ya. Memang lagi musim kan, kayak rumah Sultan Andara. Untuk bagian sky balcony-nya ini juga gede banget loh teman-teman, 6 meter kali 5 meter. Coba bayangin, nggak cuman bisa buat ngecil aja tapi bisa buat barbekyuan. Kalau kamu mau sama teman-teman kamu hangout di sini juga asik banget nih. Apalagi di sebelah daripada rumah contoh ini tuh adalah area clubhouse-nya nih nanti. Ini kan lagi proses pembangunan. Jadi kalau misalnya kalian beli di sini nih jangan khawatir nggak dibangun. Nih, lihat lagi proses pembangunan dan dikit lagi bakalan selesai nih teman-teman. Udah lihat kan? Spot favorit saya emang bener-bener cakep banget ya. Nah sekarang kita akan melihat ke lantai favorit saya. Udah favorit di situ, ada favorit lagi nih. Ya, keluar dari kamar utama ini langsung kita belok ke kiri, naik ke tangga menuju ke lantai 3 yaitu lantai etik. Nah lantai etik ini adalah lantai paling favorit saya. Udah sampai nih ke lantai etik, lantai 3 daripada rumah ini. Aduh, kalau udah di sini tuh saya nggak kepin turun sebenarnya. Lihat nih, kebayang nih kalau misalnya lantai ini difungsikan sebagai home office seperti ini. Lalu di bagian kiri ini kalau misalnya anak kalian suka art and craft, atau mungkin kamu yang kepingin jadi komposer atau pemain biola atau pemain cello ya, bisa banget nih. Kamu jadikan studio latihan di sini. Jadi bisa banget nih ngeband di sini. Jadi lantai etik ini adalah lantai yang bisa dijadikan sebagai lantai apapun sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau saya sih sukanya pinginnya nyanyi-nyanyi daripada karaoke di luar. Saya mau tutup ini jadikan entertainment room dan juga area untuk nonton bioskop di rumah dengan keluarga tercinta. Tenang aja, walaupun ini namanya lantai etik atau kalau kita sebutnya di bahasa Indonesia itu atap, tapi floor to ceilingnya rumah ini tuh nggak pendek loh teman-teman. Ini ada kali sekitar 2,8 sampai 3 meteran dan juga sudah dilengkapi dengan satu jendela mengarah ke fasad bagian depan rumah. Ini jendelanya lagi-lagi jendela geser yang kayak di kamar ya. Jadi jendela geser yang framenya aluminium dengan cat berwarna coklat tua seperti ini. Cantik banget deh di sini ya. Gak sampai berhenti di sini aja. Ternyata di lantai etik ini juga ada satu spot yang outdoor nih teman-teman. Gimana nggak plus coba di rumah ini. Melewati pintu geser seperti ini, aduh kita ketemu dengan area outdoornya yang cantik seperti ini nih. Area outdoornya nggak main-main loh, gede banget loh ini. Jadi lihat nih, kalau di rumah contoh ini di area sebelah kanan ini adalah area maintenance ya. Jadi ada toren, ada outdoor AC di sebelah sana. Terus itu bisa ditutup nih kayak gini. Jadi kita mengakses yang bagian bener-bener buat outdoor area dan barbekyuan bareng sama teman-teman kayak gini nih. Nih dibikin sitting area yang kayak gini nih bisa muat banyak banget orang. Jadi kalau misalnya kalian mau ngadain party, nggak perlu harus keluar nih, pesen aja buat di dalam rumah kayak gini nih udah asik banget. Apalagi pastinya private banget kan dan nggak perlu kamu harus kemana-mana ya nggak sih. Area rooftop barbeque-nya ini sendiri tuh sekitar 5 kali 6 meter sendiri di luar daripada area indoor tadi yang 5 kali 6 meter juga. Jadi bener-bener gede banget ya di area rooftopnya ini. Kita masuk lagi ke bagian dalamnya. Oh ya, untuk keramik yang ada di area outdoor itu sama dengan keramik yang ada di sky balcony ya. Jadi menggunakan keramik yang motifnya seperti motif kayu nih teman-teman.
Kalau kita lihat-lihat rumah ini emang udah cakep banget. Jadi selain ada tipe yang seperti ini 8x15 di Maison Wisteria ini juga disediakan 2 tipe yang lainnya. Kalian bisa lihat di video saya yang lainnya ya. Nanti lihat yang tipe A dan tipe B dari Maison Wisteria. Kalau ini kan model yang paling besarnya untuk tipe C. Untuk lokasi daripada klaster Maison de Wisteria ini itu berada di depan banget dari perumahan Medland Menteng nih teman-teman. Jadi lokasinya itu tepatnya ada di ujung Menteng, Jakarta Timur. Apalagi untuk klaster Maison de Wisteria ini adalah kolaborasi antara Medland Menteng dan juga Capellan dari Singapura. Jadi makanya modelnya lucu, unik, bagus banget nih teman-teman. Di sekitaran sini juga sudah dilengkapi dengan Mall Aeon, IKEA, aneka kuliner seperti ada McDonald's, Starbucks, Pizza Hut, lalu juga ada bakmi gacoan, Ricis, dan aneka kuliner yang lainnya juga. Selain itu juga sudah ada beberapa sekolah yang ada di dalam dan di sekitar daripada lingkungan ini. Ada mulai dari Sekolah Nasional Katolik Santo Yosef, ada juga untuk Sekolah Internasional Global Mandiri School dan juga SIS dari Kelapa Gading, dan masih banyak sekolah-sekolah negeri yang ada di sekitar sini. Yang pastinya sekolah negeri favorit loh. Jadi Expertizen, tunggu apa lagi? Kamu bisa langsung survei bersama property expert kami di nomor yang ada di layar ini. Langsung hubungi segera ya. Kamu mau nanya cicilannya boleh, mau nanya apa aja fasilitasnya juga bisa. Dan kalau kamu pingin tahu gimana detail untuk pembelian rumah ini juga langsung aja. Jangan lupa juga klik tombol subscribe untuk channel YouTube Expert Project supaya kamu bisa mendapatkan berita-berita terupdate dan terkini tentang properti yang ada di Jabodetabek dan di Indonesia. Bye, Expertizen!